alam semesta, melainkan membawa rahmat bagi semesta alam. Rahmat diartikan cinta dan kasih sayang. Makanya tatkala baginda Rasul menyebarkan agama Islam di muka bumi, maka negara mana yang menolaknya kalau punya keimanan? Orang mana yang bisa menolaknya kalau memang dia jujur dengan fitrahnya sebagai manusia? Pasti ajaran agama Islam bisa diterima oleh negara manapun saja. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi bukan radikalisme, bukan terorisme, bukan juga anarkisme, tapi yang dibawa oleh baginda Rasul adalah cinta dan kasih sayang. Insya ibu-ibu yang ngobrol mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Jangan kaya, jangan ngobrol. Dah yang kalau suaminya kawin lagi anak Ustaz. Saya baca ayat hadis lagi, tolong dengarkan. Dengarkan sama iman. Kata Nabi, idza takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amaluhu arba'ina sanatan. Siapa orang yang ngobrol urusan dunia di dalam masjid, maka 40 tahun ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan kalah di tempat perpustakaan sepi sunyi. Di masjid rame. Mana aja loh, itu kulkas dari berita. Nah ini ngobrol-ngobrol urusan dunia dihapus 40 tahun ibadahnya. Namun sebilah ini khair biqo masajiduha, sebaik-baik tempat dalam dunia adalah masjid-masjidnya. Insya saya yakin ya Pak Bu, Ibu Bapak yang ada dalam masjid ini bakal jadi saksi dalam akhirat. Ibu bapak akan disampaikan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasilah duduk diam diri di ini masjid. Insya mau masuk surga? Gak kompak. Mau masuk surga? Telat jawabannya. Mudah-mudahan dengan cara kumpul kita di rumah Allah di masjid ini jadi wasilah, jadi asbab ibu bapak jadi ahli-ahli surga semuanya. Amin Allahumma. Jadi ternyata di sini bukti nyata oleh pengurus IKM Ciawi Bogor dan segenap anggotanya menunjukkan bahwa keimanan di antara mereka sempurna. Kenapa? Karena saudara kita yang ada di mana? Pariaman. Pasaman. Pariaman. Bukan salah dari kita. Pasaman tertimpa musibah. Di sana yang kena musibahnya, di sini yang berduka citanya. Di sana yang tertimpa musibahnya, di sini menghimpun dananya. Di sana tertimpa musibahnya, di sini kita saling berbaginya. Kenapa? Kesedihan, duka cita di sana terasakan sampai hati kita di kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Orang-orang Padang semuanya apa? Merasakan keduka citaan mereka sampai kita kumpulkan harta benda, rezeki kita, uang kita, dan juga sebahagian daripada usaha kita untuk kita kirim kelak nanti pada saudara-saudara kita yang ada di Pasaman Barat. Insya ini mudah-mudahan saya doain nih, tidak ada amalan yang paling teristimewa melainkan sedekah. Sedekah ini dahsyat sekali Pak. Baginda Rasul mengatakan hebatnya sedekah, bahwasanya kelak nanti manusia di alam kuburnya ada di bawah naungan sedekahnya. Kelak nanti manusia di alam akhirat di padang mahsyar berada dalam payung sedekahnya. Artinya bahwa ketika umat manusia meninggal dunia,
maka dia dimasukkan ke alam kubur oleh manusia lagi, dikubur, dia masuk ke liang kuburnya. Maka demi Allah tidak ada yang bisa membuat kesejukan di alam kubur, tidak ada yang membuat juga ketentraman di alam kubur, melainkan sedekahnya. Sebanyak apapun harta benda ibu bapak sekalian, kalau seandainya meninggal dunia, katanya kuburannya mau dipasang AC nggak akan bisa. Kalau nanti kuburannya mau dipasang kipas angin, tidak akan pernah bisa menyejukkan liang lahat kuburan. Kalau sudah kita meninggal dunia, yang bisa hanya ibadah, amalan, sedekahnya. Insya Allah. Ini mudah-mudahan di sedekah yang sudah ibu dan bapak keluarkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pasaman Barat, mudah-mudahan jadi naungan bapak dan ibu kelak nanti di alam kubur sampai alam akhiratnya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bahkan saking hebatnya amalan sedekah, itu orang yang sudah meninggal dunia bilang sama Allah. Itu orang yang sudah meninggal dunia berkata sama Allah. Kata yang meninggal dunia menyebutkan apa yang disebutkan oleh orang yang meninggal dunia. Ya Rabbi, lau akhartani ila ajalin qarib la akum wa atasaddaqa wa akum minas sholihin. Duhai Allah, seandainya kau beri kesempatan hidup kepada aku barang sebentar saja di alam dunia, wa atasaddaqa wa akum minas sholihin, aku pasti akan bersedekah dan juga beramal soleh. Ternyata ayat Quran ini, orang yang sudah meninggal dunia menyebut amal ibadah hanya satu. Apa itu? Sedekah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan baca Quran, bukan nolong orang lain, tapi sedekah yang disebutkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Berarti terhadap orang yang sudah meninggal dunia, sedekah itu terasa manfaatnya. Insya Allah. Maka beruntung sekali bapak dan ibu mengeluarkan harta benda di jalan Allahnya. Maka mulia sekali di antara bapak ibu yang sudah mengeluarkan harta bendanya untuk di jalan Allah. Insya Allah. Cuma saya tanya dulu nih sebentar, benar atau tidak nih sedekahnya? Benar atau enggak juga mau mengeluarkan harta bendanya untuk Allah atau di jalan Allah? Saya tanya, kira-kira kalau di antara bapak ibu bawa dompet, di dalam dompet bapak ibu ada 5 lembar uang kertasan semua. Yang satu 100.000 rupiah, yang kedua 50.000 rupiah, yang ketiga 20.000 rupiah, yang keempat 10.000 rupiah, yang kelima 2.000 rupiah. Kira-kira kalau masuk masjid yang mau dimasukkan ke kotak amal jariah yang mana? 5.000-nya. Halo? Ini mana yang mau dimasukin? Halo? Mana yang mau dimasukin? Yang mana yang ikhlas? Yang mana? Saya nggak tahu nilai keikhlasan hati bapak ibu. Jadi saya pengen tahu nominal uang yang akan dimasukkan ke kotak amal jariah yang mana nih? Hah? Yang sebelah kanannya. Hati-hati, ya, hati-hati. Nauzubillahimin. Cuma saya terakhirin nanya lagi. Kalau bapak ibu saat ini tinggal di Bogor, di dekat rumah ibu bapak punya tanah kosong seluas 500 meter kurang lebih. Kira-kira tanya nih sama saya, kira-kira mau diwakafkan untuk majelis taklim atau mau dibangun kontrakan? Jujur dulu, pengen tahu nih sedekahnya benar mana? Woi, tolong jawab. Kalau bapak dan ibu dekat rumah saat ini tinggal,
punya tanah kosong seluas 500 meter. Kira-kira mau diwakafkan untuk pondok pesantren atau mau dibangun kontrakan? Alhamdulillah. Ketahuan dah ketahuan. Jadi lebih baik kontrakan. Jadi Ustaz, tanah saya yang ngebangun, saya yang ngegaji tukang bangunan, saya yang jual beli bahan bangunan, saya yang jadi kontrakan punya, saya yang terserah, saya betul uang lu yang ngegaji, lu duit lu, kontrakan punya lu. Tapi kalau sudah jadi kontrakan, satu pintu penghasilannya kirim dong untuk kemaslahatan umat. Setuju? Yang nggak punya kontrakan bilang setuju. Nanti dulu nih yang punya kontrakan setuju nggak nih? Dalam masjid setuju, keluar dari masjid enak aja. Nah, ini masalahnya maksudnya apa? Semakin besar dan banyak sedekah yang dikeluarkan, insya Allah yang datang juga rezekinya lebih besar lagi untuk kita semuanya. Insya baikkah pembalasan dari Allah berbentuk material atau berbentuk barokah daripada sedekah yang telah kita keluarkan untuk saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal ya rabbal. Ya, silakan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bersedekah ini. Masih dibuka sampai hari apa Pak? Pak Ketua? Sampai hari Minggu, dan dibuka sampai hari Minggu. Ini adalah deposito alam akhirat. Jangan sampai Bapak Ibu membuka rekening bank saja, tapi Bapak Ibu harus punya juga bank rekening akhiratnya. Bikin deposito alam akhirat, insya Allah harta benda kita yang disedekahkan inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia terlebih alam akhiratnya. Amin. Allahumma amin. 1, 2. Yang kedua adalah seiring hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Orang Bogor, Sunda menyebutnya bukan bulan Sya'ban, tapi menyebutnya dengan bulan Roah. Kenapa dibilang disebut bulan Roah? Karena mengambil dari kata ruhun, ruhani, arwah, artinya ruh. Makanya orang Sunda Bogor menyebutnya arwahan. Kenapa ini bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ini disebut bulan Roah? Karena di bulan Sya'ban banyak orang-orang Islam yang mengirim doa zikir kepada orang tua yang sudah meninggal dunianya. Itulah sebutan bulan Roah oleh orang-orang Bogor. Insya malah ada sebutan nyekar. Di Padang ada nyekar nggak? Nyekar itu orang Sunda bilang nyekar itu adalah sebelum datang Ramadan kita berziarah kubur kepada orang tua kita. Di Bogor namanya nyekar, orang Sunda nyebutnya nyekar. Orang Padang ada nggak? Sama? Bukan nyekar, tapi ada. Apa itu namanya? Ziarah kubur aja. Ziarah aja. Kalau Bogor orang Sunda banyak istilah Pak. Banyak istilah. Makanya menyambut Ramadan ziarah kubur namanya nyekar. Ziarah menjelang Ramadan makan bersama itu namanya cucuran. Orang Padang apa namanya? Balanjua. Balanjua apa Belanda Pak? Balanjuk. Orang
Bogor sudah ada lagi apa? Mengisi waktu setelah sholat subuh, artinya nyubuh. Ada lagi orang Bogor apa? Nunggu waktu maghrib, namanya ngabuburit. Orang Padang apa namanya? Jalan. Makanya orang-orang Bogor, orang Sunda banyak keislahan. Nanti masuk lagi bulan Syawal, masuk bulan Syawal lagi nanti ada halal bil halal. Nah ini ada lagi istilah-istilah seperti itu. Nah jadi oleh karena itu Pak Bu ingat, kita saat ini ada di bulan Sya'ban, atau tadi bulan apa tadi namanya? Ramadan. Bulan Sya'ban yang mana sebentar lagi bakal datang bulan Ramadan. Camkan bahwasannya dari 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya satu bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Jadi dalam surah Al-Quran yang berjumlah 114 surah, 30 juz, itu yang disebut oleh Allah nama bulan hanya satu, yakni bulan Ramadan. Bulan Muharram gak disebut oleh Allah, bulan Safar gak disebut oleh Allah, bulan Rabiul Awal gak disebut oleh Allah, sampai bulan Syawal tidak disebut oleh Allah. Cuma yang disebut oleh Allah adalah bulan Ramadan. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itulah dia bulan Ramadan, di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Insya Allah. Nah, ini maksudnya gini nih Pak Bone. Kalau Quran menyebutnya, berarti ini bulan istimewa. Apapun yang disebut oleh Al-Quran pasti istimewa, baik istimewa kebaikannya atau istimewa kejahatannya. Contoh istimewa kebaikannya yang disebut oleh Al-Quran seperti halnya Luqmanul Hakim. Istimewa beliau. Istimewa apa Ustaz kebaikannya? Siapa lagi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Ali Imran. Belum, bukan seorang nabi, tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran pertanda Ali Imran istimewa. Siapa lagi? Maryam. Maryam bukan seorang nabi dan rasul, tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran Maryam berarti manusia, wanita yang mulia dan istimewa dalam kebaikan. Juga ada yang Allah sebut dalam Al-Quran istimewa dalam kejahatan. Siapa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Hah? Fir'aun. Istimewa nggak? Istimewa. Istimewa apanya? Kejahatannya. Siapa lagi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran istimewanya? Abu Lahab. Abu Lahab istimewa. Istimewa dia. Istimewa apanya Ustaz? Kejahatannya Abu Lahab. Siapa lagi disebut oleh Allah dalam Al-Quran istimewa kejahatannya? Qarun. Qarun Allah sebut dalam Al-Quran istimewa dia. Apa istimewanya? Kejahatannya. Nauzubillah min. Pertanda Bapak Ibu, inilah Ramadan disebut oleh Allah dalam Al-Quran menunjukkan keistimewaan Ramadan. Insya satu dua. Baginda Rasul mengatakan dalam riwayat hadisnya, Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan. Rajanya di antara bulan-bulan Allah adalah bulan Ramadan. Rasul menyebutnya Ramadan sebagai raja. Di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan berjumlah 12 bulan, itu rajanya adalah Ramadan. Tidak Allah dan Rasul menyebutkan Ramadan sebagai raja kecuali
ada kelebihan dan nilai plus dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah. Ustaz, ngapain kita dianjurkan ibadah puasa oleh Allah? Hebat ibadah puasa, syukur sama Allah diwajibkan buat kita. Selama 12 bulan ada 1 bulan yang dianjurkan berpuasa. 11 bulan kita makan minum bebas. 1 bulan yang diminta sama Allah dikendalikan hawa nafsu. Kalau sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, lihat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh qori'nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Ujungnya la'allakum, masya Allah, bermodalkan iman sama Allah, bermodalkan percaya sama Allah, ujungnya naik derajat. La'allakum, ibadah puasa ibarat seekor ulat yang berubah menjadi kepompong dan juga kupu-kupu. Saya tanya sama ibu bapak, ketika ulat ada di hadapan kita, jijik atau suka? Jijik. Ustaz, saya nggak suka ulat, saya jijik lihat ulat. Iya, ketika jadi ulatnya kita jijik, ketika jadi ulatnya kita juga nggak berani megang. Tapi ketika ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian dia berpuasa sekian hari tidak makan dan tidak minum, itu ulat berubah jadi keluar kepompong apa? Kupu. Setelah jadi kupu-kupu, saya tanya sama ibu bapak, suka nggak sama kupu-kupu? Pengen nangkap nggak sama kupu-kupu? Antesan banyak kupu-kupu malam. Subhanallah. Hati-hati, betul nggak? Iya, kalau udah jadi kupu-kupu ulat, kita suka nggak lihatnya? Beraneka ragam corak warna kupu-kupu dalam sayapnya begitu menggoda sampai kita ingin menangkapnya. Nah, itulah dia yang dikatakan ibadah puasa merubah umat manusia yang bermodalkan iman, berubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Jadi dalam 1 bulan kita akan diberikan oleh Allah makom yang paling istimewa, tempat yang paling mulia. Apa? Nilai ketakwaan. Tidak akan bisa teraih itu ketakwaan kecuali dengan ibadah puasa. Insya Allah. Kalau sudah bertakwa, Allah katakan dalam ayat Al-Quran apa yang disebutkan oleh Allah. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah telah menciptakan alam surga yang luasnya antara langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini adalah ibadah puasa yang terbaik untuk kita semuanya, sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma